bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada kembali dengan berkat kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan beri kita kesehatan yang terbaik. Kita datang kepada Tuhan. Dengan apa dapat kita balas segala kebaikan Tuhan? Selain kita mau datang, kita persiapkan hati kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami.
kami yang ada Bapa, kami yang ada di rumah-rumah kami masing-masing, kami yang ada di manapun Tuhan, kami mempersiapkan hati kami. Kami rindu Tuhan, biarlah aliran-aliran air kehidupan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah badai apapun Tuhan, Engkau tetap Allah yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, dan kami tak percaya Engkau selalu merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini Tuhan. Pakai lebih lagi dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Benar-benar kami boleh menikmati kuasa Allah, suasana sorga boleh menjadi bagian kami. Di tempat ini, di rumah-rumah kami masing-masing ada suasana sorga. Kami mengucap syukur, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Allah yang luar biasa. Kalau kita boleh merayakan pada hari ini, Dia boleh naik ke surga, menjadikan tempat bagi saya dan saudara yang tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, nyatakan bahwa Dia Allah yang sudah mati, bangkit dan hidup dalam kehidupan kita. Haleluya. pengharapan dalam hidup kita. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak lebih lagi dalam Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya.
Kudus itu ada, memberi penolong, kekuatan. Apapun yang kita alami saat-saat ini, percaya ketika Engkau meminta, yaitu Roh Kudus, Dia akan datang dalam kehidupanmu, memberi pertolongan, memberi penghiburan dalam setiap masalahmu. Datang kepada Tuhan, angkat tanganmu dan nyatakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Kami tak mampu hidup tanpa kekuatan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu Bapa, kuasa yang Kau janjikan, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Mari saya ajak, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Dia akan melawanmu. Haleluya. Haleluya. Angkatlah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Oh, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Lagi peganglah tanganku, oh peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Setiap hari, oh tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tanpa Roh. Haleluya. Oh haleluya. Bawalah diriku kepada kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Lagi peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Setiap hari, oh tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tanpa bawalah diriku. Haleluya. Bawalah diriku kepada kebenaran. Amin. Agar ku tidak tersesat. Amin. Mengikuti jalan. Haleluya. Haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Peganglah tangan kami ya Roh Kudus. Bawa kami terus dalam kebenaran, supaya kami tidak salah melangkah Tuhan. Di tengah-tengah situasi keadaan yang seperti ini Tuhan, kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu yang meneguhkan kami, kuasa-Mu yang memampukan kami melangkah maju untuk melihat ada masa depan yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami, ampuni setiap dosa masa lalu kami Tuhan. Kami mau terus melangkah bersama dengan Engkau, bersama dengan Engkau. Kami mampu
mau melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah terberkati lewat pujian dan penyembahan. Kau mengenal setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kami yang berkumpul bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Keadaan seperti ini Tuhan, kami tetap ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam pujian, baik pemain musik Tuhan, semuanya yang terlibat Tuhan. Tuhan tetap memberkati kami. Sebentar kami siap merindu mendengarkan firman Tuhan. Firman Allah adalah pelita dalam jalan kami Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan, dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Biar kami yang mendengarkan, kami diberkati Tuhan, kami diubahkan, kami dipulihkan dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini tanpa terasa kita berada pada hari peringatan kenaikan Yesus ke surga. Tidak seperti biasanya, saudara-saudara, kita tidak bisa lagi mengadakan ibadah bersama-sama di dalam gereja. Hari ini kita merayakan ibadah kenaikan Tuhan dengan ibadah di rumah masing-masing. Tapi itu tidak mengurangi nilainya. Nah, hari ini saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk mencari kebenaran firman Tuhan perihal manfaat kenaikan Yesus ke surga. Saya berharap melalui kebenaran firman Tuhan ini kita akan semakin diteguhkan. Saudaraku, semua hal yang berkaitan dengan Yesus, mulai dari kelahirannya, bahkan sebelum kelahirannya, saudara-saudara, nubuatan-nubuatan itu sudah disampaikan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Juga pada masa hidupnya, pelayanannya, kematiannya, dikuburkannya Yesus, bahkan sampai kenaikannya ke sorga, saudara-saudara, semua berhubungan dengan rencana Allah. Dan bukan hanya sekedar berhubungan dengan rencana Allah, tetapi juga memberi manfaat buat kita yang menjadi umatnya. Nah, hari ini saudara-saudara, kita akan belajar tentang manfaat kenaikan Yesus ke sorga bagi kita. Saya ingin membagi kebenaran ini buat saudara-saudara. Yang pertama, saudaraku, dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-50 dan 51, kita membaca kalimatnya bertuliskan demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara, hal yang penting dari kenaikan Yesus ke surga adalah dia pergi ke surga, tempat dari mana dia berasal. Dan saudaraku, tentu saja banyak orang bertanya, kalau Yesus pergi ke surga, ngapain? Kalau Yesus pergi ke surga, apa yang dia lakukan di situ? Nah, pada bagian pertama ini saya mau saudara mengerti, kenaikan Yesus ke surga, saudara-saudara, adalah untuk menyediakan tempat buat kita. Jadi saudara-saudara, ketika dia naik ke sorga dan ada di dalam sorga, dia tidak berdiam diri, dia tidak ongkang-ongkang kaki saja. Tetapi sebaliknya saudaraku, dia bekerja dan dia terus bekerja, mempersiapkan segala sesuatu untuk kita umatnya. Nah, saya mau mengajak saudara untuk membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya ajak saudara-saudara memperhatikan baik-baik ayat-ayat ini supaya kita mengerti mengapa Yesus harus naik ke sorga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4, kalimatnya bertuliskan demikian.
Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lanjut. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudaraku, Yesus bukan sekedar naik ke sorga, tetapi dia menyediakan tempat bagi kita. Ia mempersiapkan segala sesuatu untuk kita. Orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang menjadi pengiring dan pengikut setia. Ingat saudara-saudara, Yesus sangat ingin di mana dia berada, di situ juga kita berada. Singkatnya, kenaikan Yesus ke surga, saudara-saudara, yang pertama itu adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, apa yang kita harus lakukan sekarang? Mari baca baik-baik Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi saudara-saudara, sambil menanti realisasi dari tempat bagi kita di sorga, maka yang harus kita lakukan hari ini adalah mari kita pikirkan, kita cari dan kita lakukan perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus tinggal. Ingat, pikirkan, cari, dan lakukan perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus tinggal. Hal kedua, sekarang saya ajak saudara untuk melihat. Saudaraku, pada bagian yang kedua ini, saya ajak saudara membaca Injil Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan bertuliskan seperti ini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, hal yang kedua yang saya ingin saudara mengerti, Yesus bukan saja naik ke sorga, bukan saja mempersiapkan tempat bagi kita, tetapi sekarang saudara-saudara, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa maksudnya, saudara-saudara? Saudara-saudara sering mendengar kalau saudara bekerja di sebuah perusahaan, saudara tentu punya bos atau punya big boss. Biasanya, saudara-saudara, big boss itu mempercayakan seseorang untuk melakukan banyak hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang tertentu. Tetapi bos ini percaya kepada seseorang. Dan biasanya kita menyebut dia adalah tangan kanannya. Dengan kata lain, saudaraku, kalau Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah, itu berarti bicara tentang otoritas. Itu berarti bicara tentang kekuasaan.
Itu berarti berbicara tentang apa yang Yesus lakukan dengan otoritas dan kekuasaannya sementara dia ada di sorga. Nah, saya mau saudara mengerti ini supaya saudara semakin diteguhkan di dalam iman. Saya ajak saudara sekarang membaca surat Ibrani pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama. Perhatikan baik-baik saudaraku. Apa yang dilakukan Yesus kalau dia duduk di sebelah kanan tata Allah. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Saudaraku, Yesus tidak sekedar duduk di tata Allah sebelah kanan, tetapi dengan dia duduk di sebelah kanan tata Allah itu menjelaskan bahwa ia menjadi imam besar kita. Dan saudara tahu apa tugasnya imam, saudara-saudara? Seorang imam itu bertugas, saudara-saudara, untuk pertama dia menjadi penghubung. Penghubung antara Allah dengan umatnya dan penghubung umatnya dengan Allah. Tetapi ada bedanya. Imam besar kita bukanlah imam besar yang biasa-biasa saja. Imam besar kita ini, saudara-saudara, dia bukan sekedar jadi penghubung, tetapi juga dia membela kita. Dia mendoakan kita. Dia meneguhkan kita supaya kita menjadi seorang anak Tuhan yang kuat. Saya mau saudara membaca bagian ini sekarang. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 34. Saya baca untuk saudara, kalimatnya berkata seperti ini. Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela bagi kita. Saudara-saudara, imam besar itu menjadi pembela bagi kita. Imam besar itu menjadi orang yang selalu membela kita di hadapan Allah. Saudara-saudara, kita tentu tidak mau berbicara tentang kelemahan. Karena kalau kita berbicara tentang kelemahan, banyak sekali di antara kita yang lemah. Bahkan saudara-saudara, dalam situasi seperti ini, saudara-saudara harus diakui, banyak orang kemudian menjadi lemah. Tapi saya mau memberitahu saudara, kita punya imam besar. Kita punya Yesus yang menjadi imam besar kita di sorga. Dia duduk di sebelah kanan tata Allah. Dia membela kita. Dia membela kita. Dia membela kita. Apapun yang saudara rasa hari ini, imam besar kita, saudara-saudara, turut merasakannya. Itu sebabnya dia membela kita di hadapan Allah. Hal yang kedua adalah Yesus menjadi imam besar, duduk di sebelah kanan tata Allah, dan menjadi pembela kita. Sekarang bagian yang ketiga. Saudara-saudara, kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul, saudaraku, pasalnya yang pertama, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Saya baca pelan-pelan untuk saudara, kalimatnya berkata seperti ini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik." Saudara-saudara, hal yang ketiga yang saya mau saudara mengerti, Yesus
bukan hanya menyediakan tempat bagi kita. Yesus bukan hanya menjadi imam besar kita yang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tetapi dia berjanji, saudara-saudara, akan datang kembali. Ayat-ayat ini meneguhkan kita, saudara-saudara, bahwa satu kali kelak ia akan datang kembali, menjemput saudara dan menjemput saya, menjemput kita semua, orang-orang percaya, masuk dalam kemuliaan yang kekal, saudara-saudara. Yesus datang, saudaraku, bila pertama dia datang sebagai anak-anak, maka nanti kalau dia datang kembali, saudara-saudara, dia akan datang sebagai raja dengan kemuliaan yang besar. Jarang sekali saya berkhotbah dengan menggunakan kitab Wahyu. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara untuk memeriksa bagian-bagian terakhir dari kitab Wahyu. Saya ajak saudara membaca Wahyu pasal 22, ayatnya yang ke-12. Kalimatnya berkata seperti ini, saudara-saudara. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudaraku, Yesus tidak hanya datang dalam kemuliaan, tapi dia datang memberikan upah untuk saudara-saudara yang setia beribadah, setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan, setia berkorban. Saudara-saudara sudah menjadi seorang anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Ingat, kalau dia datang kembali, ia bukan sekedar datang dalam kemuliaan, ia bukan sekedar datang sebagai raja, tetapi ia juga datang untuk memberikan upah buat kita, saudara-saudara. Bagian dari kitab Wahyu ini, saudara-saudara, sangat luar biasa sekali. Saya baca untuk kita semua lagi di Wahyu pasal 22. Kali ini ayat 1 sampai ayat yang kelima, sebuah pembacaan yang agak panjang, saudara-saudara. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun-daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudaraku, kenaikan Yesus ke surga membuka jalan untuk kita masuk dalam kemuliaan kekal. Kenaikan Yesus ke surga membawa jalan untuk kita masuk melihat hidup kekal. Dan kitab Wahyu menunjukkan kepada kita, tidak ada lagi laknat, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi siang atau malam, karena cahaya kemuliaan itu senantiasa ada padanya. Saya berdoa kepada Tuhan, sementara kita merayakan kenaikan Yesus ke surga, walau hanya di rumah saja, kita akan lebih mengerti, kita akan lebih paham betapa luar biasanya manfaat yang Yesus sediakan melalui kebangkitan
dan kenaikannya ke sorga bagi kita. Doa saya kepada Tuhan, saudara-saudara, kita semua akan diberkati lewat pelayanan ini. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak saudara menyanyi sebuah pujian. Maranatha, Tuhan datang. Haleluya. Menginformasikan bagi jemaat GPD Sunter yang ingin memberikan kesaksian berupa pengalaman rohani dengan Tuhan ataupun tentang pertolongan Tuhan selama PSBB atau di rumah saja, dapat mengirimkan video kesaksian ataupun rekaman audio ke WhatsApp Ibu Gembala. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pengalaman hidup di dalam Tuhan. Kehidupan yang saya jalani terasa sangat berat. Rasanya, saya sudah tidak sanggup lagi hidup di dunia ini. Setiap malam saya menangis dan tidak bisa tidur. Dan terus berpikir bagaimana hidup sendiri dengan membesarkan Tata. Selama 3 tahun, saya membuat bunga dari manik-manik untuk dijual. Sambil terus berpikir, sampai kapan harus seperti ini? Tidak lama kemudian, saya berkenalan dengan Koempit. Melalui dia, saya kenal Tuhan. Dia selalu membimbing dan menguatkan saya, dan mengajarkan saya untuk baca Alkitab dan bersandar kepada Tuhan. Akhirnya, saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Orang tua saya mendukung saya masuk Kristen. Saya belajar firman, dan akhirnya saya putuskan untuk dibaptis selam. Waktu terus berjalan dan kami datang ke gereja beribadah bersama-sama. Selanjutnya kami berdua sepakat datang ke Bapak Gembala, minta diteguhkan, dan prosedur bimbingan pranika pun kami jalankan. Kami mengadakan ucapan syukur sederhana saja. Tuhan bukakan jalan satu persatu buat saya. Puji Tuhan, saya merasakan sukacita dalam mengiring Tuhan. Karena Tuhan yang saya percaya adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya berjuang dan semangat dalam mengiring Tuhan. Selalu bersyukur di dalam keadaan apapun. Tuhan proses hidup saya hari demi hari. Setelah kami berumah tangga, kami berusaha membangun mesbah keluarga, memuji dan menyembah Tuhan
doa, dan baca Alkitab bersama. Di saat lemah dan mau menyerah, Tuhan selalu kuatkan saya. Roh Kudus bilang, di saat perasaan kecewa itu muncul, tetap percaya dan andalkan Tuhan. Yang saya lakukan adalah menaikkan pujian rohani sambil memuji dan menyembah Tuhan. Disitulah saya mendapat kekuatan baru, karena Tuhan yang saya andalkan dapat menyatakan pertolongannya. Selama berumah tangga bersama Koyan Pit, kami bersama-sama berusaha untuk mencukupkan kebutuhan rumah tangga. Kami sepakat membuka usaha di rumah berjualan makanan khas Bangka. Memang agak jauh berbeda latar belakang saya dengan dia. Biasanya suami saya bekerja di kantor, sekarang di dapur. Sangat bertolak belakang. Namun kami harus berjuang terus dan Tuhan selalu kuatkan saya. Berjualan tidak selalu ramai. Ya puji Tuhan, ada saja pembeli dan order pesanan. Saya ingat akan firman Tuhan yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan, dan tidak ada kata yang mustahil. Puji Tuhan, Tuhan selalu buka jalan sedikit demi sedikit. Yang penting selalu bersyukur. Firman Tuhan selalu menguatkan saya dari awal mengenal Tuhan sampai sekarang. Firman Tuhan yang membimbing saya sehingga menjadi kuat. Saya mau belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, apapun yang terjadi. Setiap saya baca renungan dari gereja setiap hari, saya mencatat pesan Tuhan buat saya. Beberapa saya ingat bahwa firman Tuhan mengajar saya untuk lebih sabar, membangun keluarga dalam iman. Terkadang saya juga merasa kecewa dalam hidup ini. Kadang juga semangat suami menjadi kendor. Kami tetap saling menguatkan dan harus bangkit dan mengandalkan Tuhan. Beberapa hal yang Tuhan ingin saya ingat akan firman-Nya. Pertama, maju terus dan selalu andalkan Tuhan. Kedua, membangun mesbah doa keluarga. Ketiga, Tuhan tidak mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Keempat, hidup dekat dengan Tuhan dan jangan biarkan kasih mula-mula kita hilang. Kelima, mujizat pasti terjadi. Demikianlah saudara, kesaksian saya. Saya percaya Yesus cinta saya, Yesus cinta kita semua. Firman-Nya digenapi. Hidup harus tetap berlanjut. Kesusahan, kesuksesan, apapun yang terjadi, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudaraku, mari sama-sama kita berdiri dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini karena Engkau sudah menolong dan memberkati kami sehingga kami dapat berbuat bakti kepadamu ya Tuhan. Meskipun kami harus melakukannya di rumah saja, kami percaya tangan Tuhan yang berkuasa tetap ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa hari ini Tuhan, buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka. Saudara-saudara kami yang baru akan beribadah nanti pada waktunya, Engkau juga menolong dan memberkati mereka. Kami berdoa ya Tuhan, keluarga demi keluarga, bahkan pribadi demi pribadi. Mereka yang masih bekerja di luar, ataupun mereka yang masih bekerja di rumah, kiranya kasih sayang Tuhan juga ada bersama-sama dengan mereka. Anak-anak kami yang tidak dapat kuliah ataupun tidak dapat sekolah, uluran tangan kasih Tuhan juga ada bersama-sama dengan mereka. Bapa, kami berdoa secara pribadi buat tangan-tangan yang sudah terulur untuk pelayanan multimedia ini. Tuhan memberkati mereka yang bekerja di belakang layar. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Dan biarlah melalui pelayanan ini, nama-Mu semakin dimasyurkan ya Tuhan. Beri mereka hikmat, beri mereka akal budi, beri mereka kesehatan untuk dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan.
Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Mei ini. Ulurkanlah tangan kasih-Mu Tuhan atas mereka. Dan biarlah Tuhan di usia yang bertambah ini, mereka akan lebih dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Berkati apa yang menjadi kerinduan mereka, dan biarlah Tuhan membuka jalan baginya. Kami berdoa ya Tuhan, buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan persepuluhan milik-Mu. Tuhan balas dengan berkat yang berlipat ganda. Seperti firman-Mu mengajar kami, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Tangan-tangan yang sudah terulur untuk kas gereja, tangan-tangan yang terulur untuk kas diakonia, saudara-saudara kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan diakonia peduli, Tuhan kiranya menolong. Bukakan jalan Tuhan. Justru di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Tuhan membuat perbedaan antara orang-orang yang berbuat bakti kepada Tuhan, orang-orang yang melakukan kebenaran-Mu, dan orang-orang yang tahu menabur. Dan biarlah Tuhan, nama-Mu dimuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, mari sama-sama kita berdiri dan kita akan menutup ibadah kita dengan doa berkat. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Amin. Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu